bisa ya anak kecil ketelan magnet. Ya ampun. Mas Brun. Tuh lihat deh Mas Brun. Masa kalung bisa ditelan sama anak kecil? Ih. Kalung? Iya. Panjang banget, Ti. Ya mungkin disangkanya permen kali ya. Lihat tuh. Tapi itu di bawahnya ada lagi tuh. Apaan? Biji korma ketelen. Berarti nggak dikunyah lagi sama dia. Ih, kok bisa Tuh, ya? kan? Terus gini lagi deh. Ingetin Uti. Bisa aja tuh. Ih, serem ah. Ini pagi-pagi udah ngomongin apaan sih? Nggak bisa lagi ngikutinnya. Kudu aja gitu. Oh iya, udah susah nggak bisa. Ini ngomongin apaan? Uti lagi lihat berita tuh. Apa itu? Anak Ini kecil. dok, jadi anak kecil nelen kalung. Oh, positive thinking aja. Mungkin mau investasi. Maksudnya? Kalung kan dari emas tuh. Oke, kalung dulu, gelang, cincin. Dagang dalam perut dong kalau begitu. Enggak gitu juga kali dong. Bro. Iya emang suka begitu yang namanya. Maksudnya kalau kesedek gitu kesedek namanya kan? Iya keselak namanya Keselak keselak. kan? Ya sering anak-anak kan apa juga dimasuk mulut biasanya. Tapi dia masih penasaran kok bisa gitu loh. Ya bisa aja kalau misalnya dia emang lagi iseng makan masuk dalam. Kan gampang banget ya. Harusnya nggak boleh dok, nggak boleh makan harus boleh nelen itu. Selamat pagi. Pagi. Puasa-puasa kelihatan semuanya ya. Enggak lemes kok. Jangan dong. Iya. Hari ini tuh kita kedatangan dokter Aryani yang memang udah aku kejar-kejar. Kenapa emang Nggak bikin salah, dia nggak bikin maling kan, salah. bukan Enggak, maling. enggak. Karena memang kan pemirsanya Halo Dokter udah banyak yang minta tuh kalau sampai anak-anak ketelan sesuatu, pokoknya masuk benda asing tuh, apa yang harus dikerjakan. Nah, Dokter Aryani ini sama timnya nih, yang gitu. biasanya ngerjain jam berapa aja di telepon. Iya. Ketelan ini, ketelan itu, ketelan segala macam. Biasanya anak balita lah, ya kan. Kalau Balita. kartu ATM ketelen gitu di ATM Beda juga. dong, itu mah. Anak balita. Oke. Makanya oke, itu oke. anak-anak kalau nelen jangan siang hari. Kenapa? Karena? Kan lagi puasa, kalau bisa maghrib aja Aduh. nggak apa-apa. Anak-anak kan buka puasanya pas juga. Oh, anak kecil. Setengah hari, setengah hari. Coba ya, yang benar. Ayo kita Ya udah, buka oh iya. acara. Oke dong. Oke dok. Oke, bagi Nah, dulu. dibagi ya. Oke, buka dulu. Halo Indonesia, selamat pagi. Ketemu lagi di Halo Dokter. Iya, dan seperti biasa kita doakan semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita mau ngomongin soal telan menelan ya kayak. Banyak banget anak-anak yang nelen baterai lah sampai nyala tuh ya lah matanya. Enggak, enggak, Itu ya. mesti gimana sebenarnya Kak? Iya, sebetulnya adalah kita udah ngerti kalau yang namanya anak kecil itu segala macam dikelomot lah, dimasukin ke mulut gitu kan. Iya. Tapi bukan cuma mulut sih, hidung juga bisa. Bisa Walaupun nanti banget. ujung-ujungnya bisa kemana-mana lah ceritanya. Bisa nyambung mana-mana. Dan memang kalau kita aja yang dewasa tertelan sesuatu yang nggak mestinya aja kita udah panik. Iya. Apalagi kalau anak-anak. Kebayang Yes. apa yang akan kejadian gitu ya. Iya. Hari ini kita akan bahas. Dan yang paling Nah. asik daripada Halo Dokter itu adalah karena bisa halo-halo sama dokternya. Dokternya dulu siapa? Iya, dokternya ada dua. Yang pertama adalah Dokter Aryani Dewi Widodo, spesialis anak konsultan. Ini tadi yang Kak bilang Yang aku sebut-sebut. Yang aku sulit kejar-kejar. dikejar. Ya, Berarti ini betul. sprinter ya? Bukan, Oh, bukan ya? Oke. Dia goeser. Oh iya, bener. Yang kedua ada lagi Dokter Ido N. Bramantia, spesialis radiologi. Jadi bisa ngeliat tuh apa yang ada di lambungnya atau di jalan napasnya kelihatan. Gitu. Jadi kita bisa nanya langsung ke sini. Oke. Gitu. Nomor teleponnya dong ya pemirsa ya, nomor teleponnya. Oke, pastinya di Jakarta di 5743476 untuk yang Jakarta nih. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Bisa juga via Instagram ke @tvri. Kelihatan ya pemirsa ya kalau puasa ya ngomongnya pelan-pelan, tenang. Karena Iya. biasanya itu out masalahnya Bener, ya jaga-jaga kan. nih jangan sampai kering Jadi tengah-tengah pemirsa nih. siap-siap aja kalau buat Iya. yang mau nelfon itu nanti segmen 3. Tapi kalau yang mau nanya dari sekarang langsung aja lewat Instagram. Kita bacain satu-satu di segmen 3 nanti Yes. ya, kita jawabin juga satu-satu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita di sini. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Anak Benda asing. Yes, Nah, ketelan. benda apa aja nanti kita nih pemirsa. Iya. Yang paling sering ketelan sama anak kecil balita itu apa? Waktu kejadian ketelan itu terus apa yang harus dikerjakan ibunya nanti? betul banget. Kadang-kadang ada tadi kalung, baterai, pot bunga gitu. Misalnya Pot bunga nggak mungkin ya. dong, Gimana ya nelennya? kan? Tapi pasti banyak banget sih. Dan itu kan kadang-kadang bikin orang tua khawatir.
Karena kalau masuk lambung keluar doang. Iya. Yang takut kalau Jangan salah. Pun lambung tunggu keluar. Lambung itu dia bikin apa di lambung kita? Itu juga bisa. Nanti ya pemirsa ya, tuh udah kelihatan dokter Sepertinya Aryani. ada dokter Aryani. Kita nggak janjian tuh beneran dah. Merah nih. Silakan duduk nih. Benerannya. Aduh, Enggak hai. juga. Selamat. Bu dokter kejar, silakan Bu dokter. Kejar kenapa? Tadi Bu dokter ngomong Kejar. kejar. Ya. Satu lagi loh, masih ada. Belum datang. Oh gitu. Siap. Gimana THR? Ya, Ini ya Allah. Ntar lu Oke dok. nih. Apa kabar? Dokter Dika, baik. ini follower dokter itu udah biasa tuh. Foto terus ditanya, ah ini yang ditelan. Oh gitu ya? Kayak kuis ya? Betul, dan ada Ada hadiah. Itu ya? Kalau begitu nanti. Dan segampang itu ternyata. Mungkin apa sih? Bukan ya. Kalau buat saya sampai adalah baterai. Nah, kan baterainya bisa bikin, karena si ibunya itu anaknya apa ya? Satu nggak ada apa-apa kali, cuman ibunya punya perasaan nggak. Punya baterai di rumah tempatnya. Ini Oh. baterainya nggak? Baterai yang baterai jam. Baterai AAA. Nih, masalahnya anaknya masih ada. Nah, itu kan kalau dan sempat ke rumah sakit juga ya dok Sempat sakit, Mhm. tapi kan bukan penyakitnya gimana baik aja. Emang ibu sehat waktu kejadian? Enggak sih, ada batuk, muntah. Kalem aja anaknya. Ya udahlah Bu, nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan ada lagi nih dok. Bisa reaksi itu loh pertanyaan. Apa baterainya? Oh, enggak. Sebetulnya sensitivitas dari ya di itu kan beda ya. Misalnya ada anak yang pada saat tenggorokannya Nyantai. ada yang makan makanan agak besar, terus jadi tersedak. Nah, mungkin kebetulan yang memang tidak sensitif, Yang tidak terlalu jadi masuk dalam ya. sebetulnya kita itu agak-agak kejadian ibunya dikasih dari Allah. Kok dikerasa kenapa? Bolak-balik ke dokter lagi gitu, padahal nggak kenapa-napa. Dok, kita mulai. Sebenarnya yang paling adalah kita mesti tahu. Kemudian kita ngapain gitu. Apa hanya saja gimana gitu. Silahkan. Iya. Ada yang bisa Oke. di-share? Tunjukkan ya. Iya. Jadi untuk yang tertentu seharusnya asing. Benda Sama bendanya walaupun gitu kita ya. kenal. Tapi badan kita itu. Iya. Juga yang sebetulnya bukan benda asing. Nah, Oke. makanan itu juga bisa menyebabkan bahaya atau tersedak. Jadi, kalau yang sering tertelan, Oke. sebetulnya Ini paling banyak apa gimana peringkat dok urutannya? pertama nggak terlalu sesuai dengan urutan, tapi ini adalah yang sering kami ya nggak hari ya sering temukan. Jadi pertama koin itu ada spesifiknya, koin dengan ukuran tertentu dia akan tersangkut, koin dengan ukuran tertentu Lewat dengan mana? lewat yang dengan itu. mana tidak tertelan. Misalnya koin rupiah yang ringan tidak pernah bisa tertelan Lagi nih. kalau ya Jarang, otomatis Pernah mana masuk koin keluar gitu. Yeah. Oh, jadi money changer dong. Berarti yang paling sering adalah ibu yang tipis itu Dan berat juga ya. betul dan satu lagi uang rupiah yang Oh iya. karena iya, yang iya. baru itu ringan. Jadi bahannya itu bukan nikel. Yang Itu susah udah itu Kak yang buat ngerok tuh yang di zaman dulu tuh yang Nah, semar. itu juga. Apa tuh? Tapi berat, itu biasanya licin. tersangkut. Betul. Ya, koin-koin udah pasti banyak Di celengan ya. kalau kan
kan baju ukurannya kan sama dengan koin tentu. Dan dia warnanya macam-macam pasti tertarik ya. Iya. Kemudian mainan-mainan yang bagiannya kecil, contohnya Lego. Lego itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Iya, Yang betul. kecil lebih mudah tertelan. Kelereng juga berat. Tapi anak sekarang sih jarang main gundu ya. Betul. Iya, Jadi dan jarang gadget, main Dok, sekarang kelereng. mah. Dulu lebih sering, tapi Kalau gadget nggak malah ketelan kan yang bisa. gede gitu. tahu nggak kan. kapan lebih sering kita temukan? Habis acara 17-an. Ya ampun. Ada lomba Bener. itu. Pakai Lomba makan sendok kelereng. Padahal Ya. suka masuk ke mas ada sendoknya juga ya? Nggak bisa ya. Kemudian tutup ballpoint, baterai tadi ya yang lebih Baterai sering. ini memang sering gitu dok. Baterai lumayan sering. Jadi Kenapa yang ya? sering itu adalah baterai yang bentuknya koin, baterai jam. Oh, baterai ya. jam. Itu ada yang lebar, ada yang kecil. Tapi ini berbahaya kalau tersangkut karena dia bisa membuat iritasi. Kacang pasti ya, bukan benda asing, tapi bisa menyebabkan tersedak. Buah-buah kecil juga, seperti anggur yang kecil, permen karet, Aduh. dan ingat Benda benda apa? apa saja bisa. Nomor 10 kayaknya paling juaranya. Apa ya, Apa benda saja apa bisa. Iya. Jadi maksudnya jangan kita membatasi, oh ya ini saja yang harus kita awasi. Semua benda kecil. Pokoknya Itu. anak balita lah ya yang masih belum mengerti kita udah masih hati-hati Betul, gitu ya dok. Ya. makanya. Dok yang nomor 9 dok, pertanyaannya udah banyak banget. Nanti ya dok ya. Oke. Nah, faktor risikonya apa sih? Kenapa anak-anak ini harus diawasi? Yang mana anak yang harus diawasi? Pastinya kalau usia batita. Itu lebih belum mengerti dan mereka Anak umur berapa? Udah lewat 3 Oh, kebetulan. berarti kalau udah lewat 3 apa mereka sudah aman atau gimana dok? ya saya punya banyak kasus anak umur 6 tahun, Oh iya? 7 tahun, tapi Itu- biasanya alasannya beda. Mereka iseng atau gimana sih, Dok? Iseng, biasanya iseng. Pengen Ada yang- tahu gitu Pengen dok? tahu doang. Iya, pengen tahu atau kadang-kadang iseng-iseng aja main-main di mulut misalnya sambil nonton TV, ada yang sambil nonton TV, ada yang sambil nonton TV dia lempar koinnya ke atas, masuk. Tapi ibu-ibu aja yang pakai jilbab suka masuk peniti, Ah, itu suka kan apa. naik. Itu juga Itu bisa. main-main. Kalau Nggak yang sengaja itu ya? peniti sama jarum pentul itu teenagers biasanya, anak remaja. Iya, yang Karena iya. bercanda ya Nah, sambil bercanda. Betul, atau dikagetin temen Oh, iya gitu. benar. Saya ada satu orang anak remaja yang 2 kali tertelan. Kok hobi dok? Hobi, Gimana itu caranya? Jarum Doyan. Hobi tuh naik sepeda gitu, ini hobi nelen 1 peniti. tahun kemudian baru terjadi lagi, jadi 2 kali datang. Kemudian bisa kurang perhatian, jadi kurang dilihatin gitu ya. Faktor Jadi cari anatomi. perhatian. Oh kurang kurang di. Nggak ada yang ngejaga. Jadi Nggak ada maksudnya yang mungkin. jaga. menjaganya. Kemudian, tapi ada satu lagi, bisa juga kurang perhatian dalam arti apa ya, misalnya punya adik baru. Oh, Jadi dia cari mencari perhatian dari orang perhatian, tuanya. itu bisa. Karena dia tahu pasti kan Iya. panik kan ya. Nah dok, kita tapi mesti break dulu karena udah ada yang kasih kode sambil kesel-kesel dulu. Tadi kok nggak dikasih lihat ya gitu ya. Dok, kita dulu dok ya. Iya. Silakan, Dok. Yang pasti nanti dok, kita bedain nanti yang memang keseringan bakal ketemu terus. Kan kalau yang kayak makanan, kalau yang kayak buah itu kan kadang-kadang ya geletakan dong dok ya. Betul. Sama yang barangkali bisa disimpan-simpan. Nanti barangkali penanganan juga agak beda Betul. barangkali ya dok ya. Nanti pemirsa kita tanyakan lebih jauh ya. Termasuk juga yang nanya mengenai permen karet. Nanti ya sabar ya, segmen 3 kita Yes, teruskan. abis ini kita sudah bisa nerima telepon nih Kak ya. Ya buatan di Jakarta di 574 3476. Untuk yang luar Jakarta jangan lupa pakai 021 574 3478. Boleh juga via Instagram di @HaloDokterTVRI gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama kami di sini di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter masih membahas mengenai hati-hati nih gitu ya sama benda asing yang bisa tertelan pada anak kita tadi disebutkan sama Dokter Aryani di Yes. bawah umur 3 tahun. Nah, segmen ini kita udah boleh bertanya 5743476 pakai 021 5743478 buat di luar Jakarta. Yuk Yes. kalau yang mau telepon boleh. Betul. Tapi sambil nunggu telepon gitu ya. Kita langsung masih mau dulu lihat dong. lagi nih Dokter Aryani. Bahayanya. Tadi kan ada maksudnya gini, kalau yang kayak yang baterai segala macam itu mesti rapih juga nggak apa-apa deh ya. Tapi kalau kayak makanan tuh agak repot kan dok, Iya, karena dia betul. apalagi sekarang nih mau lebaran, ya kacang, ya apa itu kan. Nastar, putih Semua salju. beredar Nastar ya. dua kali. Oh, iya, iya. Kalau dokter Dika bahaya kebanyakan. Iya, ya. aduh, iya tuh dia, aduh susah kontrolnya Dok, benar. boleh dok kita terusin Iya, ya dok ya. oke. Silakan, Coba kita Dok. lihat lagi ya. Ting. Nah, Salah ini. Ini mah nah, itu dia. Nah,
Tadi teaser Oke. aja deh, teaser. Nah, jadi bahayanya apa? Tadi kan nyambung bahayanya. Pertama, sumbatan jalan nafas, terutama kalau bentuknya bulat, kecil, dan kira-kira bisa tersumbat di tenggorokan dan di kerongkongan. Ini yang kan bawa earphone ya dok ya? Betul, jadi tutupnya earphone. Kadang-kadang kita tidak menyangka ya. Bisa Kalau ya? yang ini, kalau tersedak misalnya kacang atau benda-benda yang bulat dan Nah kecil. ini tapi anaknya juga udah bisa gedean ya menutup. dok ya, udah di atas Iya. 3 tahun. Oh. Jadi makanya anak-anak harus diingatkan kalau makan itu tidak boleh sambil bicara, sambil Nggak main-main. boleh sambil lari-lari. Nggak boleh Nah. sambil Benar. dikagetkan, iya. Ini koin juga bisa tersumbat tapi tidak menyumbat jalan nafas. Kemudian yang kedua, yang tipe yang melukai organ pencernaan. Yang ini misalnya baterai tadi nih ya, baterai AAA. Kemudian ini jarum pentul. Aduh. Yang bisa menancap Itu dan hitam melukai. begitu kenapa dok? Emang Karena hitam? sudah karatan Karena jadinya, karat. Aduh. kena asam lambung. Iya, jadi bukannya masuknya udah karatan ya pemirsa ya, maksudnya masih bagus ya, kena Tapi asam karena lambung beberapa kita. waktu di situ ini kalau nggak salah setelah 2 minggu baru udah lama. tadinya mau ditunggu keluar. Karena biasanya jarum pentul kepalanya turun duluan jadi aman. Tapi dilalah yang ini ya dia Dok, Tapi ini kan seberapa sering sih dokter dapat terima panggilan buat ngangkat barang-barang benda asing ini dok? memang karena sifatnya accident jadi kurang lebih mungkin rata-rata sekali seminggu. Tapi kadang-kadang ada misalnya 2 minggu, 3 minggu Pas lagi ada sama bonus. sekali nggak ada. Oh, Ada oke. sehari 4 itu bisa. Jadi maksudnya Ada musimnya ya namanya ya, Dok, juga ya? accident ya. Oh, Nah, kalau baterai koin ini bisa membuat iritasi, lihat kerusakan di jaringan Itu kerongkongan. Jadi Hitam gitu hitam-hitam. mati jaringannya apa Dia gimana? Dok? ada baterainya, bagian baterainya yang bocor dan juga menyebabkan kerusakan. iritasi. Jadi ini jaringannya rusak. Ya ampun. Karena gimana baterai tuh rasanya? itu. Nah, anaknya gimana dok? Bentuk anaknya gimana? Apa dia batuk? Apa dia gimana? dok? Biasanya dia kesakitan, kemudian rasa seperti tersumbat ya, jadi nggak bisa makan. Dan kalau yang sudah parah begini, biasanya anaknya agak demam, nyeri. Nah itu biasanya anaknya langsung dirawat di rumah sakit kah atau gimana dok? Kalau yang seperti ini sebaiknya segera dirawat karena masalahnya bukan saat itu saja. Pada saat kita ambil baterainya, dia bisa Ada menyempit dan di kemudian hari dia menyebabkan gangguan. Nggak bisa makan jadinya. ini Nggak bisa panjang makan. ya. Jadi Yang ini seperti itu ceritanya tuh biasanya bukan, kita lebarkan. bukan cuma saat ini aja, bisa Iya. sampai terus nih Bisa, permasalahannya. terutama kalau baterai. Oke baik dok. Masalah. Dan hati-hati, benda yang fatal bisa berujung pada kematian. Contohnya apa? Kalau water beads yang masuk dalam jumlah banyak, dia bisa mengembang sampai ukuran yang sangat besar. Bisa menyebabkan sumbatan usus. Atau ini kadang-kadang magnet ya. Magnet itu sangat berbahaya kalau lebih dari satu. Kalau satu, biasanya dia bisa keluar, terutama kalau bulat. Tapi kalau lebih dari satu, biasanya dia kan saling menarik. Iya. Jadi menjepit jaringan, lama-lama jaringan di tengahnya mati. Mati. Kemudian bisa Aduh, berlubang. kok aku langsung mules ya ngebayanginnya ya. Aduh. Nah, jadi kita memang harus hati-hati Iya, ya. iya. Jadi berarti kita harus mencegah, pastikan anak makan sesuai dengan perkembangan usianya. Jangan masih kecil diberikan kacang-kacangan atau makanan-makanan yang bulat. Duren gitu kan ya. Nah, itu sih Kan bijinya enak gede. ya. Awasi anak ketika makan dan bermain. Kemudian mainan juga harus diperhatikan sesuai dengan Nah. usianya. Yang susah memang kalau punya kakak ya. Nah itu. Kalau punya Iya. kakak, kakaknya sudah harus ikut mainan yang besar, tapi adiknya Ikutan nggak. main. Iya, nah Dan belum tentu itu. kakaknya kan rapih ya. Iya, Iya, itu dia. kemana-mana jadinya. Terus pastikan kualitasnya bagus. Seringkali anak menggigit plastik, kemudian lepas plastiknya, kemudian tertelan Masuk. tajam ujungnya. Dan jauhkan barang-barang lain yang menyebabkan potensi bahaya pada anak. Oh, Oke, Kira-kira dok, begitu. boleh duduk ya dok ya. Jadi gini dok, kalau misalkan kemudian kejadian, jangan sampai ya pemirsa ya, kejadian misalkan kita tahu misalkan ada baterai atau apapun yang kita tahu tadi jumlahnya harusnya 5, tiba-tiba sekarang cuma tinggal 4 gitu ya dok ya, atau 3 gitu ya. Berarti kan walaupun anak kita, apa kita langsung bawa anak tersebut atau kita anak kali minumin apalah supaya dia muntah atau gimana tuh dok? Nah, nomor 1 jangan lupa dari sekarang nih, sebelum kejadian amit-amit, semua ditutup yang rapat. Kasih kantong, remote itu diberikan kantong atau di plester yang rapat untuk pencegahannya. Yang kedua, kita harus cari dulu, perhatikan baik-baik. Kalau di rumah punya CCTV, coba di setel CCTV-nya, lihat yang betul. Karena maksudnya saya juga nggak mau ibu-ibu jadi paranoid ya. Kalau baterai nggak ada, berarti pasti ditelan anak, kan nggak begitu Nggak juga. juga. Tiap sebetulnya. hari ada Nyelip ya kan, Enggak, bawa tiap sofa. hari pada dibawa ke dokter. Ah, ini jalannya ketelan gitu padahal. Iya, enggak, jadi oke. bukan untuk paranoia sebenarnya, tapi supaya awareness kita meningkat. Iya. Dan nanti biasanya dicari dulu, coba tanya-tanya yang lain, ada atau tidak.
Kalau memang betul-betul ada kecurigaan yang kuat, boleh dibawa ke rumah sakit, dicoba foto. Karena ada benda-benda yang bisa difoto dan ada yang tidak. Mungkin nanti dokter Ido akan menjelaskan dengan lebih detail tuh. Karena tidak semua mainan atau benda yang tertelan bisa difoto. Oke, tapi itu gini, kalau misalnya ketelannya masuk ke pencernaan, itu kan mungkin anaknya lebih santai lah ya. Yang takut kan kalau tadi masuk ke jalan nafas. Nah, mungkin bisa diceritain dok sama pemirsa di rumah, kira-kira kalau misalnya sampai masuk jalan nafas, karena kan banyak nih di WhatsApp grup apalagi ya kayak Nah, itu suruh dia. angkat tangan lah apa. Nah itu segala dok, macam. dikasih minuman supaya dia muntah apa, Atau macam-macam gimana deh gitu. yang pertolongan pertama gitu dok maksudnya. Sebetulnya Apa ya? pertolongan pertama itu harus dikuasai oleh semua orang tua dan caregiver. Jadi pastikan, kadang orang tua kan bekerja, pastikan caregivernya yang di Ini rumah pokoknya juga pengasuh bisa. di rumah Pengasuh yang nih, megang. Mas. Jangan Iya, nanti iya. ibunya jago, tapi yang di rumah anak Nggak sama ngerti. pengasuhnya. Nggak ngerti, Kalau ada apa-apa masuk ke jalur nafas, pasti kan ada gejala ya. Kalau menyumbat, anak terlihat seperti tercekik, nggak bisa nafas, biru. Nah itu kita harus lakukan yang namanya Heimlich maneuver. Oke, Heimlich maneuver ini memang ada, kan ada yang ngomong gini, banyak kok di Google tuh banyak, bisa ada YouTube juga ada. Iya. Tapi kan nggak segampang itu ngerjainnya. Itu kita mesti dilatih dulu kah atau gimana dok? Iya, jadi alangkah baiknya kalau orang tua itu ikut pelatihan yang berkaitan dengan pertolongan Di pertama mana pada pelatihannya? anak. Nah, ada yang namanya @cfact.id, jadi Child First Aid, untuk membantu anak CPR dan juga Heimlich. Karena itu Oke. hitungannya menit. Jadi kalau lebih dari 3 menit, 4 menit, biasanya anaknya Jadi sudah. yang model tersedak gitu ya dok, sama ya dok ya, Iya. Heimlich semua ya. Dan ini harus mengerti. Dan buat anak, buat orang dewasa tuh sama nggak dok caranya dok? Kurang lebih sama, tapi untuk anak prinsipnya sama. Jadi misalnya meningkatkan tekanan supaya memberikan dorongan udara keluar. Tapi caranya tentu kalau bayi sama anak sama dewasa beda. Beda. Jadi harus belajar yang khusus untuk anak. Jangan sampai nanti pada saat kita melakukan hal yang sama dengan dewasa, kita malah menyakiti anak. Salah misalnya, ya, karena tekniknya iya, salah. misalnya ribsnya patah ya, Aduh, rusuknya nambah patah-patah masalah kalau itu mah ya. tertekan. Oke. Nah, itu kan baru yang modelnya bisa ini. Kalau yang kayak masuk pencernaan, terus kan ada banyak minuman yang bikin anaknya mual jadi muntah. Boleh nggak sih kayak gitu? Apa malah Apa jangan? dicolok-colok mulutnya kali Iya, biar muntah gitu. Nah, sebelum dijawab betul, dok, ini betul. ada lagi yang mau datang. Oh silakan. Oh dokter Ido kayaknya nggak apa-apa. Hai dok, nggak apa-apa dok. Halo, pagi dokter Ido. Silakan dok, Waalaikumsalam. Silakan dok. Dok sambil ngaso dulu ya dok ya. Makasih ya sayang. Aku mau nanya dok, nanti aku titip setel ini ya, tuning FM AM ya dok ya. Oh, radio Bukan lagi. radio. Penyiar. Ini yang ronsen. Emang ada antenanya di belakang sampai ada. Iya. Dokter biar nafas dulu. Nah, biar dokter ini jawabin pertanyaan kita tadi ya. Maksudnya kan kalau yang di pernafasan kita udah ngerti deh ya tadi ya seperti apa. Kalau yang di pencernaan, boleh nggak tuh ngasih macam-macam supaya anaknya muntah atau dicolok-colok tadi? Disogok-sogok gitu tadi Pada mulutnya. prinsipnya sebaiknya tidak boleh. Kenapa? Karena terutama misalnya nih kita mendapatkan anak-anak yang tertelan benda asing dan benda asingnya tajam. Pada saat keluarnya kan berbahaya sekali. Masuknya udah kena Iya. gitu ya, keluarnya kena Keluarnya kena lagi. Tapi yang lebih berbahaya lagi kalau cairan yang sifatnya merusak jaringan. Jadi dia misalnya terminum, tadi kita belum bahas cairan, karena cairan pun bisa tertelan secara tidak sengaja kan. Misalkan si ibunya punya apa gitu ya, yang di Misalnya botolnya berubah. minyak tanah. Kemarin saya Waduh. baru Oh, post minyak tanah ya, Dok. Kemudian cairan pembersih. Ya, Kan atau ibu-ibu suka taruh tuh benda-benda cari wadah yang kayaknya yang bekas aja deh. Iya, Taunya mineral wadahnya gitu air kadang-kadang. mineral, Iya. terus terminum sama si anak. Iya. Betul, Nah itu itu maksudnya berbahaya. jangan sampai dikeluarkan lagi. Karena misalnya itu adalah suatu cairan yang merusak jaringan, maka satu kali jalan dia sudah merusak. Balik Kita lagi, buat keluar muntah lagi. 2 kali dia lewat, sehingga cairan dia seakan-akan menelan 2 kali. Oke. Dokter Ido sebelum Dokter Ido satu lagi sebelum saya dimarahin sama orang yang nitip banyak masalahnya. Jadi kan permen karet dok. Iya. Bukan kayak jeli-jelian, ada namanya yang iya. itulah pokoknya. Itu Oh, iya, iya. Permen spesifik kenyal, banget. permen kenyal. Iya. Permen kenyal tuh spesifik banget. Sekarang betul nggak sih kalau sampai ketelak ngomongnya ya? Itu bahasanya Iya, ibu-ibu tuh. iya, iya. Pas ketelak itu diminumin minyak. Hah? Emang ada? Waduh, Jadi bahaya ada- sekali ini itu Jadi ya. kan memang kalau WA grup itu macam-macam ceritanya. Salah satunya adalah diminumin minyak. Karena kalau diminumin air dia akan ngembang katanya. Makanya diminumin minyak supaya kemudian dia licin turun ke bawah. Tapi kan lagi mahal sekarang minyak. Dia Iya, lain iya, lagi, iya. bukan. Oke, jadi yang penting adalah pada saat seperti itu tersedak jangan diberi minum apa-apa. Penting sekali karena ingat dia itu mungkin di saluran nafas. Sehingga yang harus kita tolong justru membantu dia. Beda Heimlich kalau tadi. misalnya
Ya, beda kalau misalnya dia tersangkut di tengah saluran cerna. Mungkin masih bisa kerongkongan didorong ya dengan maksudnya? air. Tapi kalau anaknya begini-begini tidak bisa Jangan bernafas, diminumin. jangan diberi apa-apa, langsung segera berikan dorongan tadi Heimlich belajar tadi. ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu nih Heimlich punya maneuver. anak batita ini, ya udah dia belajar Heimlich nih apa-apa deh gitu kan lebih pintar, lebih bagus. Iya. Nah, Iya. cerita kelihatannya di mana? Biasanya dokter Ariani tuh barengannya sama dokter Ido ya. Nah, Betul. silahkan dok. Tadi dulu kayaknya kita ada Instagramnya ngantri deh Kak. Masa? Coba dilihatin deh Tapi- Instagramnya. Tadi udah di protes nih Instagram, kok udah pada mau demo nih Instagram nih. Nah ini dia nih, dari @vika_aarint. Pertolongan pertama saat anak menelan benda asing ketika sedang di luar rumah. Di luar rumah nih dok, jadi mungkin bisa juga ya Gimana kalau sih mau. kalau nggak ke rumah sakit aja lebih cepat kalau di luar rumah, bener nggak sih? Ya Gitu udah deh, ya. mungkin secara Kayaknya singkat agak dok, secara susah. singkat harus ngapain deh dok, jadi diulang lagi. kalau benda asingnya tertelan, jadi dalam arti masuk saluran cerna, memang silakan dibawa ke rumah sakit. Pasti nanti akan dilihat apakah bahaya atau tidak. Dokter Ido mungkin nanti akan menilai juga. Iya. Dokter Dan Ido yang nanti menilai. apakah kita perlu lakukan tindakan atau tidak. Tapi kalau itu tersedak, maka nggak ada cerita dibawa ke rumah sakit. Kita Saat harus itu tolong juga. saat itu juga di rumah. Nggak bisa dipukul-pukul aja belakangnya dok. Nah, itu. Bisa, bisa, Oh, bisa? salah satunya. Tapi itu adalah bagian dari membantu seorang dewasa atau anak. Jadi kalau dewasa dipukul dengan keras bisa, dan kalau anak bayi bisa dibalik sedikit, kemudian dilakukan pemukulan Dimiringin di gitu ke depan ya punggung. maksudnya? Iya, ada beberapa tekniknya. Nah itu kita perlu belajar. Masih Itu belajar yang harus sih. dipelajari. Karena dalam keadaan panik, meskipun kita belajar, kadang-kadang pun lupa. Yang belajar itu mesti bapak dan ibunya. Mana Iya. yang lebih nggak panik, yang Ya, mengerjakan. Sama ya, pengasuh dan yang juga. biasa bersama dengan anak. Jadi kalau misalnya dia biasa di daycare, pastikan bahwa daycare-nya itu bisa. Atau di sekolah. Kakek neneknya pastikan- kan juga kadang yang megang juga. Iya, masih betul. bisa. Kita rame-rame aja barengan yuk. Kita bikin campaign, Iya. kita bikin kampanyenya Yuk, bagus. ayo dok, kita Oke. terusin dok. Sip. Ah, Iya. ah, kita Saya mungkin balikin. bisa Boleh sharing pakai silakan itu ya. dokter Ido. Oke. Ada slide-nya mungkin bisa dibantu dokter Ido. Punya Dr. Ido ya? Akan Nah, menceritakan. udah ada, Buat Nah, pemirsa, Ingesti. halo dokter. Iya, saya mau share. Saya dokter Ido dari radiologi. Halo, Dok. Jadi ini melanjutkan cerita dari dokter Aryani sebelumnya. Jadi sebelumnya pasien sudah datang ke IGD ya, kemudian dikonsulkan. Biasanya dokter IGD akan menilai, ini lebih kemana dok? Jadi tadi dokter cerita, ini inhalasi masuk atau dia itu masuk di ke sweep gitu, Dok. Oke. Di Oke. itu dia. Ini penting membedakan dia ingesti masuk ke saluran cerna, itu nanti ranahnya dokter Aryani, atau masuk inhalasi ke saluran nafas dok, karena nanti akan jadi bagiannya dokter anak bagian respirasi. Jadi Jadi ada, Jadi ada spesialis dokter yang anak berbeda. yang ngacak-ngacaknya tuh, ngacak-ngacaknya. Digestif pencernaan, ada yang megangnya nanti di paru, Iya. langsung dibagi ini berarti. Yes, betul. Tapi yang bagian radiologinya tetap satu dong, dokter Ido aja. Iya, Ah, dok. ah, Nah, oke. kemudian jadi setelah dari IGD akan diminta pemeriksaan radiologi, X-ray. Nanti peran saya untuk menentukan apakah benda asingnya itu secara radiologis bentuknya, apakah terang putih atau dia gelap atau bahkan nggak kelihatan. Itu nanti ada Oke. jenis-jenisnya. Kemudian berapa ukurannya, komposisinya apa yang telan gitu. Kemudian posisinya ada di mana, ini sangat penting untuk menentukan apa tindakan berikutnya. Dan juga hubungannya dengan struktur sekitar, karena terkadang benda yang masuk akan mempengaruhi. Nah, Oke, nah, dok, oke. swipe dikit dong, satu kali, swipe Yes. lagi dong dok. Sekali lagi Swipe swipe. lagi pengen lihat. Oke. Nah, sebentar Nah, lagi nih pemirsa lebih akan ada jelas nih. foto-foto yang cukup banyak gitu ya, di mana dokter Ido akan menceritakan ini loh barang ini, barang ini. Nanti kalau itu ada kuisnya juga, mana itu kali barangkali ya bisa Kali, ditebak. nggak tahu juga. Nah, kita tunggu break sebentar ya dokter Ido Iya, ya, biar sambil mikirin juga paling sering itu yang masuk apa yang kelihatan di ronsen kita. Iya. Dokter bisa kembali duduk. Terima kasih. Kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa. Iya, tapi dokter karena sehat itu asik. Oke, kembali lagi di acara Halo Dokter karena saat itu asik. Asik. Dokter Ido, mainkan dok, Langsung silakan. dong, karena waktunya mepet dong. Kita Iya lanjut ya. Oke. Nah. Ya, kita masuk ke jenisnya. Ini nanti adalah dua gambaran yang paling sering akan kita lihat, baik dokter maupun orang tua ya, melihat apakah gambaran bendanya itu putih atau hitam. Ya mau cuma dua warna. Betul, radiologi. Di tengahnya ada abu-abu loh dok. Terkadang kalau bendanya lebih lunak dia bisa abu-abu. Jadi yang paling sering adalah benda metal. Itu akan terlihat warnanya putih. Atau juga tulang hewan. Nah nanti tips and triknya adalah tulang ikan bahwa sebenarnya dia tidak terlihat. Padahal banyak sekali kasusnya yang anak-anak itu tertelan tulang ikan dok gitu. Baik tersumbat di leher maupun lebih ke bawah Duri lagi. maksudnya berarti kan dok? ya? Betul, iya. Dan dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan dok, betul. Radiolusen atau hitam.
Nah, padahal dia memiliki risiko tinggi sebagai benda yang tajam bisa mencederai struktur-struktur sekitar. Nah dok, sorry, kalau emang dia kecil nggak kelihatan, terus tahu dari mana dok? Kalau Itu emang dia pertanyaan masuk? semua ya. Terus Iya, gimana tahu dong? dari mana kita? Oh, tenang aja, Ya, dok. nanti ada bantuan dari... Ketik aja dok. Nah, ya. Oke, ada bantuan Ya. dari dokter lain ya, dokter IGD, dokter Aryani yang akan menentukan Untuk ngintip langsung? dan menilai secara Jadi klinis. ini waktu kemudian ada kejadian, ada kasus, ini tuh rame-rame berarti dokter ya? Iya, pasti Nggak satu cuma tim. satu ya. Ini kalau ngeliatin Keroyokan ya? fotonya dokter Aryani itu bisa sampai berapa orang gitu? Iya. Karena radiologinya pegangan. Nah ini apa dok maksudnya Oke, dok? jadi ini adalah benda yang paling sering. Tadi dokter Aryani juga sudah mulai cerita, yaitu benda bulat, putih, logam. Ini koin, betul. Nah, kemudian ada yang paling sering juga yang tadi disebutkan. Mirip-mirip tapi bukan. Itu ada lingkaran, ada Baterai dua ya? lingkaran, itu baterai. Oh ini koin. bukan pai susu ya? Kok kayak pai susu ya bentuknya? Udah lapar langsung masuk. Iya. Ini berhubung anaknya masih kecil nih pemirsa, bukan koinnya segede gitu ya. Kan gede banget itu koin, bukan ya pemirsa? Ini karena anak masih Badannya kecil, kecil. kan. Jadi Iya. ini berarti kalau yang udah kayak gini dia tersedak kah atau enggak? Ini pencernaan ya? Ini masih di pencerna. Membedakannya adalah melihat dari sisi lateral atau samping. kelihatan. Dok, Di betul. samping. Kita bisa membedakan dia di saluran nafas atau kemudian saluran cerna. Nanti yang menentukan berikutnya dia ke dokter mana? Dokter Aryani kah? Atau ke dokter anak atau ke temannya respirasi? dokter Aryani. Betul Nah, sekali. Oke, yang paling sering pencernaan ya dok? Betul, paling sering pencernaan. Pantesan dokter Aryani dikit-dikit telepon terus ya dok ya. Oke, Oke, baik. kita lanjut. Terkadang kita bisa juga melihat bandanya itu tidak nampak dok yang tadi saya sebut, radiolucen. CT scan akan bisa membuktikan dengan gambar yang lebih jelas karena dia lebih akurat. Terlihat kecil benda banget itu putih apa, Dok? sangat kecil. Tulang Ternyata tuh? adalah tulang ikan dok. Tuh ada contohnya dibandingkan Maaf, Dok. ukuran. Ini kayak tulang duri lah, duri Yes, ini ya. betul, Kalau iya. dibiarin aja emang gimana dok memang? Wah, Kan itu bukannya nanti- dia akan hancur sendiri, enggak ya dok? Ternyata enggak dok. Jadi kalau udah masuk dia bisa menyebabkan perlukaan, mungkin bisa Iya. menyebabkan infeksi dan bisa lebih berbahaya Tapi karena kan dia organik. Ada yang modelnya begitu ya dok. Kalau yang kalau ikan ketelemnya organik. itu yang modelnya makanan, nggak maksudnya tuh ya tulang ikan, nggak apa-apa lah. Ntar juga dia akan hilang sendiri, nggak begitu ya nggak dok? selalu dok, betul, iya. Berarti dirogoh ya dok? Nah, terutama Nah. kalau tajam ya. Kalau tajam itu hati-hati karena dia bisa menusuk, bisa tembus. Jadi bisa menyebabkan perlukaan. Aduh, lanjut dok. Lanjut lagi dok. Oke. Oh, ini masuk dalam nih. Iya, contoh yang memang bisa lewat dok. Jadi misalkan dia sudah sampai ke usus besar, koinnya ternyata berhasil lewat karena ukuran anaknya mungkin lebih besar, atau juga bisa mungkin masih tertahan dan bendanya memang memiliki resiko karena tajam. Ini ngeri banget ya, paku ya dok ya? Betul. Jadi dok ini, kalau yang di atas kan pasti dirogoh dong sama dokter Aryani. Kalau yang udah sampai sini dibiarin aja tuh gimana dok? Tergantung. Jadi kalau misalnya dia sudah sampai ke bawah, apakah dia kira-kira punya potensi untuk lewat? Jadi bisa lewat dengan lancar dan itu pun tetap kita awasi dari hari ke hari. Tapi kalau misalnya dia tajam atau dia tersangkut, misalnya 2-3 hari kok dia tidak bergerak, artinya ada sesuatu. Iya. Misalnya seperti ini, apakah dia menancap? Misalnya dia tidak bergerak. Atau tadi magnet, kalau ada 2 magnet Menjepit atau ya? lebih, Nah, biasanya berarti menjepit. ceritanya harus dioperasi, Dibuka Kita dikeluarkan. harus konsul ke bedah anak. Nah, jadi dokter Ido, di sini dokter Ido akan bikin seri foto dong. Betul. Foto lagi gitu. Iya. Oh, baik. Jadi rata-rata mungkin jangka waktu berapa hari atau seminggu dok. Sembari kita melihat pergerakan dan dinamisnya dari benda asing tersebut. Nah, oh alhamdulillah udah di lambung. Alhamdulillah udah diusus gitu ya dok ya. Akhir-akhir ya keluar juga Akhirnya gitu. keluar. Tapi ini ya dok ya, kalau orang lihat begini nih, pasti langsung dibilang nih diguna-guna nih. Langsung dibilang, Bisa, oh dok. dikiriman nih. Sering segala nggak gitu dok orang berpikiran? Oh betul dok, sangat sering sekali. Dan itu memang tugas kita dokter untuk bisa edukasi Iya, pasien dan iya, masyarakat bahwa tidak semua itu seperti yang mereka pikirkan. Oke. Saya lanjut ya dok? Aja nih. Oke. Nah ini yang seru. Tadi dokter Ari ini cerita benda yang bernama Magnet bulat 2 tadi buah. ya, Magnet yang dok. ngumpul tuh. Iya. Namun bedanya adalah ini adalah gambaran usus-usus yang sudah melebar, saling menempel dan sudah dilatasi atau obstruksi. Jadi dia menyebabkan sumbatan pada usus. Mampet ususnya. Betul. Karena ada sumbatan yang atas jadi membesar gitu dok. Waduh. Membesar, terkadang ada gejala muntah dan ini jadi kegawatan dok. Ini penyebabnya adalah karena ini. Itu dinilai dari X-ray ini. Kemudian saya informasikan ke dokter Aryani bahwa sudah ada gambaran kegawatan. Padahal kayaknya kecil-kecil aja gitu ya. Betul. Dok, tapi gini penasaran deh. Ini kan kalau gini mesti foto ronsen dulu ya kan. Iya. Tadi mesti diskusi dulu antar spesialis. Kalau anaknya udah kekak gitu lagi gimana dok? Begitu di IGD diapain? Oke, itu kembali lagi ke kegawatan. Berarti pasti kita menilai secara kegawatan dengan tindakan-tindakan yang memang life saving. Biasanya dok diapain sih kalau boleh tahu? Mungkin pemirsa penasaran Tapi nih. kalau yang kekek itu kan berarti ke pernafasan Nah, dong. diapain maksudnya gitu dok? Kan nggak mungkin kita, oh ya ini sabar ya deh kita foto dulu kan nggak mungkin. Ya. Itu barangkali terusnya jadi kita kalau Heimlich kita kerjain juga nggak Nggak berhasil keluar. gitu misalkan. IGD pasti dok ya? Iya, biasanya pasti harus ke IGD dan seringnya adalah yang seperti itu jangan cari IGD rumah sakit tertentu. Udah yang paling dekat saja, misalnya klinik terdekat, itu kan pasti ada dokter atau ada perawat minimal. Nah, mereka akan bisa membantu pertolongan pertama dulu.
Gitu. Oke, mungkin seringkali bisa dipasang sesuatu gitu kalau Bisa. kayak dilubangin. Jadi kadang-kadang gini, ini kan saluran nafas ya. Di bagian atasnya itu misalnya ada sumbatan, taruhlah jeli misalnya. Kan yang ditekan-tekan mungkin nggak mudah keluar seperti itu dia. kacang. Jadi ada yang namanya krikotireoidektomi. Jadi dilakukan penusukan di sini supaya Napasnya ada lewat situ. akses Boleh ke nggak saluran. orang awamnya mengerjakan? Waduh. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu pasti Berarti tenaga tetap medis saja harus yang dikerjakan. terlatih biasanya. Minimal klinik terdekat aja Yes, pokoknya, yeah. nggak usah mikir macam-macam gitu ya. Iya, iya. Kalau di luar rumah mungkin gampang, kalau dalam rumah yang agak repot sebetulnya. Iya. Karena rapihin perginya dulu dan semua. Iya. Dok, kalau yang ini berarti operasi dok? Mostly ya, karena sudah ada gambaran. Nanti dokter bedah akan menilai, dok, apakah masih bisa observasi atau memang ini juga kegawatan harus langsung dioperasi. Itu nanti ranahnya bedah ya dokter Iya. bedahnya. Aduh, padahal sih yang ditelan tuh nggak penting banget ya. Tapi berarti kalau kecil. masalah banget. Kalau gitu dua ya. jadi penting ya, kalau satu nggak ya penting. Ampun, lanjut tuh. Oke, next. Nah ini sudah maju ke alat pemeriksaan yang lebih canggih, yaitu CT scan. CT scan. Kapan kita butuh? Kalau tadi misalkan di X-ray-nya Nggak kita tidak kelihatan. melihat dok, betul. Gambarannya benda yang radiolusen atau hitam. Atau sudah ada tanda-tanda cedera, misalkan seperti pada gambar, ini jarum pentul, kemudian di sebelah kiri itu adalah tulang ayam, di mana sudah menembus usus, namun lokasi sudah sangat di bawah, ada di usus halus dan juga di dekat usus besar. Berarti dia udah agak lama dong dok, udah sampai sana Betul dok. dok, dan baru ketahuan pada saat sudah ada gejala yang lain. Sakit perut gitu misalnya. Perut, demam, Kembung. mual muntah, kembung, Iya, iya, perut iya. abdomen. Tapi anak-anak demam, terusnya sakit perut, terusnya kembung. Lagi, Iya. jangan parno. Jadi kita ada tetap. ceritanya lah pokoknya Iya. ya, ada kejadian dulu dia ya ketelan apalah, baru ada cerita, ada riwayatnya lah pokoknya. Ini buat ibu-ibu di rumah saya langsung, terus gimana dong setiap anaknya demam, kembung langsung mikirnya Yang jangan-jangan. pasti dibawa diperiksakan ya kan untuk Iya. memastikan. Nanti kan dokter akan melakukan evaluasi dan kalau memang diperlukan pemeriksaan pencitraan, dokter Ido juga akan memberikan Dokter pemeriksaan Ido pencitraan. kalau udah gini yang nih dokter terbaik. Ido, kan dibawa lagi nih ke dokter Aryani. Berarti Betul. ini kalau yang udah sampai perlukaan sampai nembus begini apa? Operasi lagi kah? Kalau sampai tembus maka perlu bedah anak. Kecuali kalau dia misalnya menembus, stuck dan tidak bergerak tapi tidak ada gejala-gejala klinis lain, saya mungkin masih bisa ambil dengan kolonoskopi, artinya endoskopi tapi dari bawah. baik. Jadi ambil yang di usus tergantung letaknya. Baik. Hanya kalau sudah bikin luka, sudah bikin masalah, demam, ususnya berlubang, bocor, Ya. berarti harus dioperasi. Oke. Lanjut tuh. Slide terakhir. Serem. Oh, Thank you, saya thank makasih you. ya dok, makasih ya dok. Silakan, Oke, Dr. Ido saya untuk yakin kembali. pertanyaannya banyak. Saya aja, anak saya udah nggak dia kecil, tapi tetap aja menggep-menggep kalau lihat yang itu gimana ceritanya ya. Oke pemirsa, kalau ada pertanyaan kita mesti janji jawabin IG. Sebentar lagi kita akan balik lagi pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa ya. Yes, tetap di Halo Dokter karena saat itu Asik. Oke, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan seperti di Instagram udah ada antrian panjang, lebih panjang daripada ngantri minyak ya. Coba langsung kita aja. lihat di Instagram ya. Teng dari Artawan, Dok, waktu itu ada saya mengisap plastik bekas pembersih lantai. Wah, gede dong. Apakah itu berbahaya dengan lambung, dokter? Kok bisa itu Aus. gede ya? Gimana dokter Arya nih? Oke, nah kalau mungkin mengisap maksudnya tertelan ya? Iya, kali ya. Terhisap terus tertelan ya, plastik bekas pembersih lantai. Nah kalau memang dia sifatnya plastik, umumnya asal tidak lebar itu tidak terlalu berbahaya. Jadi akan bisa keluar lagi ke bawah. Pertama, plastik itu tidak melukai. Dan yang kedua, kalau memang kecil itu bisa turun ke bawah. Tapi dok kan ada bekas pembersih lantainya dok. Pembersih lantainya. Yang itu dikhawatirin itunya kan deh. Kalau Jadi sebenarnya nggak ketelan dok, berarti dihisap-hisap gitu loh dok maksudnya Tapi dok. buat, ya tapi nggak tahu deh buat. Jadi maksudnya Oh, ada kayak es pembersih mambo lantainya gitu. yang, maksudnya Oh, dihisap. oke. Jadi ada pembersih lantainya yang kemasuk dong berarti Iya. kan. apakah akan membuat lambungnya glowing gitu maksudnya? Dok? Bukan. Mungkin. Jadi Celik. maksudnya Itu kan kayaknya. tadi dokter mengatakan kalau yang cairan itu nggak ada tuh kita harus muntahin jangan. enggak. Dan ini enggak kalau ada. itu kita lihat dulu kah anaknya gimana atau bagaimana dok? Kalau plastik bekas pembersih lantai, asumsi saya tidak terlalu banyak ya jumlahnya. Bekasnya doang. Nah, jadi nanti kita observasi anak itu, bagaimana keadaan umumnya, apakah ada sakit perut, apakah di sini ada rasa seperti terbakar, anaknya jerit-jerit menangis. Oke. Kalau jumlahnya sedikit, umumnya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau jumlahnya banyak, misalnya terminum Sebotol gitu dok ya? Iya, nah itu kita harus observasi ketat. Apakah ada tanda-tanda seperti itu? Kalau perlu kita keluarkan sebisanya, tapi dengan NGT. Jadi kita pasang selang Oke. dari hidung ke lambung, disedot. Tapi bukan dimuntahkan kembali ya. Dok, sorry, ini penasaran juga nih kak, sorry. Banyak orang yang kalau
ketelen tadi ya, entah Apalah pembesulan gitu, lantai iya, apa, pokoknya disuruh cairan. minum susu. Nah, Itu ngaruh nggak dok minum susu untuk menetralkan racun lah gitu? Semua kan percaya tuh dok. logikanya dapat, tapi berdasarkan penelitian sebetulnya tidak. Oke, Tidak jadi susu terpengaruh. apapun termasuk yang naga-naga terbang itu nggak Iya, masuk? yang dengan kopi itu nggak perlu ya dok. Susu naga terbang Tidak. dok ya nggak masuk ya? Jadi susu Oh, iya. tidak membantu. Terima kasih banget, itu ada titipan susu juga, berarti nggak Iya, perlu ya nggak Bu. perlu Kalau ya. perlu nyetok-nyetok yang macam-macam, yang penting sekarang adalah tahu rumah sakit terdekat di Yes. mana larinya. Betul. Lagi dong IG-nya katanya. Ada lagi. IG lagi, satu lagi ada lagi nih. Nah, dari Gung BP, dok, apakah benar kalau bedak bayi berbahaya untuk pernafasan nafas kecil? Soalnya banyak info begitu. silakan, ini dok. bagus, Ini dok. penting nih ya, bukan masalah menelan, tapi ini penting untuk diklarifikasi. Iya. Karena kalau zaman dulu kan kita selalu dikasih bedak ya, Iya. sampai putih Sama mukanya kayak gitu itu, ya. Donat gula dok. Iya. Dus gitu. Pokoknya kalau habis mandi udah pasti ya dok. Iya, tapi ternyata bedak itu tidak sehat kalau terhirup oleh bayi. Sedangkan sudah pasti terhirup ya. Iya. Wong dikasih di badannya Iya. semuka-mukanya ya. Iya. Jadi akan lebih baik kalau kita berikan dalam bentuk lotion untuk sekarang. Bahwa bayi itu perlu diberikan skin treatment setelah mandi itu betul. Iya. Tapi kita tidak lagi menggunakan bedak. Yang kita gunakan itu adalah yang Biasanya bentuknya yang jadi lotion. permasalahan gini dok, karena kan kita ada orang tua kita kan. Nah, itu. Iya. Nah dia pasti ngomong gini, sama dulu juga dikasih bedak, nggak Iya, kenapa-napa. kamu juga baik-baik dikasih aja. bedak. Kamu juga Gitu. sehat gitu kan ya. Iya, iya Halo betul. mama. Tapi memang kita butuh nih menjembatani ya sebetulnya ya antara para parent sekarang dan Zaman now. generasi-generasi sebelumnya. Kita harus bilang bahwa ilmu pengetahuan itu kan berkembang Iya. ya. Iya. Jadi saya mungkin nggak apa-apa mama anak-anak lain kena pneumonia, Atau kena pas infeksi bagian Pneumonia. bayi. gini, tong nih ya, ini nih ya, persis banget nanti kalau misalnya ngomong sama ibunya, Aryani yang ngomong. Iya, Ah, langsung. jadi nggak dibilang so tahu kan. Dok, balik lagi ya dok ya. Berarti kalau yang nggak kelihatan, kayak misalkan gini, kita udah kayaknya nih ada yang ketelan nih anak kita. Kesana nggak kelihatan, berarti harus CT scan. Tergantung dok. Jadi kalau misalkan dia memang ada gejala yang haruskan, kita harus ingat CT scan itu radiasinya tinggi. Ya sedangkan anak itu sangat punya risiko bila terpapar radiasi berkepanjangan atau berlebihan. Nah iya. Jadi biasanya dokter Arini dan tim IG akan menilai ini benar ada yang masuk atau enggak dan se-urgent apa harus dicari sampai CT scan. Kadang akan diobservasi dulu ya dok ya, klinis dulu sampai sejauh itu atau enggak. Metode itu kan banyak ya, ada foto, ada USG, scan, MRI. Nah, kami biasanya selalu berkomunikasi, berkoordinasi. Tenang, Betul, tenang ya, pemirsa ini proyek ini asik nih, karena kita ngomongnya tuh tim, jadi Iya. asik gitu ya, semuanya betul. punya jabatan masing-masing. Iya. Dok, tapi tim ini nih dok ya, cuman ada di mana? Semua rumah sakit ada nggak sih? Maksudnya yang kayak dokter Arya, banyak nggak sih? Cuman nggak banyak sebetulnya. Dokter Beberapa satu spesialis Jakarta, Dok? anak, ya dokter spesialis anak gastrohepatologi namanya, pencernaan dan hati Gastrohepatologi. anak. Tapi Ya. yang memang sering banget benda-benda asing ini kan nggak semua dok. Ya mungkin itu tergantung masing-masing ya. Ada yang mungkin ketemunya penyakit yang lain, Iya. ada yang mungkin banyak menemukan yang seperti ini. Karena gini, kemarin itu titipan tambahannya adalah gini, dengan spesialisasinya dokter ini yang kebanyakan ngambil benda asing itu berapa banyak gitu loh. Si ibu tuh mulai kemana? Itu yang Oke. ditakutkan kan sebetulnya. Jumlahnya ada beberapa sih di Jakarta. Tapi Jadi prinsip sebenarnya kalau misalnya pun anak kita ngalamin itu kan ya udah rumah sakit terdekat dulu aja Iya, kan betul. sebenarnya ya. Biar rumah sakitnya yang Betul. repot. Bapak ibu Iya, nggak usah terserah mikir. Sampai dulu. Tapi yang paling sekarang adalah kita sama-sama nih, Iya. ya pemirsa di rumah, kita mesti mengerti bahwa sebagai yang menjaga anak, mau bapaknya, ibunya, pengasuhnya, neneknya semua, yang paling penting adalah kita harus mengerti bagaimana yang harus dikerjakan. Tadi salah satunya adalah tadi ya. Manuver. Tadi bisa lihat di Google bisa, tapi yang YouTube paling bagus bisa. ada kalau bisa nih gitu ya, memang latihan. Betul. Ada latihannya bisa ya dok. Iya, Yang kedua tadi berantakan sama Iya, barang gitu itu ya. dia. Daripada gara-gara duit yang 1.000 perak tadi, ya kita bayar keluarnya banyak. Banget ya. Ada yang ngomong gini, pelit amat sih, udah biarin aja cuma 1.000 perak ini, jangan macam-macam gitu kan ya. Iya, Baik. dan biasanya saya kan suka nambahin kesimpulan. Nanti saya nggak tahu lagi mau nambahin apa kan udah lengkap banget tadi. Ini udah banyak banget dan mungkin sekarang kita udah ngeliat di sana udah ada yang mau masuk nih. Mungkin Mas Bruno sama Tuti mau nambahin something nih Sebetulnya kayaknya. dokter Ido yang kecil-kecilan banyak tuh yang masuk. Yang gede-gede gini banyak kan yang masuk macam-macam juga. Nah, kayak ini Timun suri ini gimana nih? Timun suri kan sama buah-buahnya lagi kan dia, sama pohon-pohonnya lagi sekalian masuk. Pas. Buset deh. Apa? Coba mana pantun? Bisa pantun. Jalan-jalan ke tengah kota. Oke, boleh. Pulang Iman, pergi Surabaya. Asik. Hati-hati Iya dengan juga. anak kita.
jagain, takut kena bahaya. Oh iya. Boleh. Mas Tapi Brun, nggak begitu dah, oke dah. jalan-jalan ke Sandung Batu. Aduh. Habis itu saya teriak, lah tadi Mas Brun ngomong gitu, emangnya udah punya anak? Emang di rumah 2 biji apa? Biji kedong-dong. Makasih. Makasih ya. Tapi kayaknya hari ini kita belajar banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi sama Dokter Aryani kalau kekejar lagi pemirsa ya. Dokter Aryani terima kasih banyak Dokter Aryani. Terima kasih banyak. Dok, terima kasih banyak. Terima Itu juga sekarang kita punya PR sama belajar tadi tuh kegawat darutan pada anak gitu ya. Dan mungkin tadi juga bisa campaign ya dok ya, gimana caranya bikin pemahaman buat ibu-ibu ya, buat bapak juga bahwa ayo belajar untuk first aid buat anak, itu bagus banget kalau kita bisa bikin tuh. Pasti seru banget. Ya, nanti sponsornya oleh Hal Dokter ya. Oke, pastinya kita bikin. Hari ini kita harus lebih mengakhiri karena memang ada lagi siaran yang kayaknya memang betul-betul lebih dahsyat kegawat daruratnya dari kita. Betul. Dan kita akan kembali pemirsa setiap hari dari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai jam 10.30. Iya. Dokter akan menyapa Anda. Dan juga jangan lupa buat yang ketinggalan episode yang kemarin atau yang sekarang baru setengah doang nontonnya. Betul. Kita ngeliat di YouTube kita di TVRI Nasional banyak banget, tinggal diklik aja langsung kelihatan semua. Jadi kita akan kembali lagi ya setelah ini. Jangan. Besok kembali lagi ya, tetap di Hal Dokter karena sehat itu Asik.